Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat YouTube channel Zikir HZ yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya saya doakan untuk sahabat semua yang sudah like dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rezekinya lancar, melimpah ruah dan berkah. Seluruh hutang-hutangnya dibantu dilunasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala hajatnya, cita-citanya, dan keinginannya terkabul. Dan bagi sahabat yang sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segera diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah setia channel Zikir HZ rahimakumullah, pada video kali ini kembali saya ingin mengajak kita semua untuk mempelajari amalan-amalan yang dianjurkan di waktu antara habis maghrib dan waktu isya. Bahwa waktu antara maghrib dan isya adalah waktu yang sangat istimewa. Sayyid Abu Bakar bin Sayyid Muhammad dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya menjelaskan bahwa waktu maghrib hingga masuk waktu isya adalah waktu yang mulia dan utama. Sangat dianjurkan mengisinya dengan amalan-amalan yang baik dan tidak melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, setidaknya ada 5 amalan paling mustajab yang dianjurkan di waktu antara maghrib dan isya. 4 amalan ini adalah amalan-amalan yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang sanggup mengamalkannya, maka Allah akan mengirimkan pasukan malaikat untuk menolong dan melindunginya, menetapkannya kelak terbebas dari siksa api neraka, memberinya pahala yang setara dengan pahala ibadah selama 12 tahun, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang ingin mengetahui 4 amalan mustajab antara maghrib dan isya ini, maka mari ikuti video ini hingga selesai. Dan sebelum lanjut, jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Zikir HZ, berikut amalan paling mustajab yang dianjurkan diamalkan sehabis sholat maghrib hingga masuk waktu isya. Amalan yang pertama, memperbanyak berzikir. Saat kita telah menyelesaikan sholat maghrib, amalan pertama yang dianjurkan adalah membaca zikir dan wirid sehabis sholat. Diawali dengan istighfar, tahlil, tasbih, tahmid, dan takbir, serta beberapa ayat Al-Quran. Salah satu amalan zikir ini, ada satu zikir yang dapat mengundang turunnya pasukan malaikat yang akan menolong kita. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Nasa'i bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang setelah sholat maghrib atau sholat subuh membaca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali, maka Allah akan mengirimkan pasukan malaikat yang akan menjaganya
hingga pagi hari. Demikian pula jika dibaca setelah sholat subuh, maka Allah akan mengirimkan pasukan malaikat yang akan menjaganya hingga sore hari. Amalan yang kedua, memperbanyak berdoa setelah selesai membaca wirid, zikir setelah sholat maghrib. Amalan berikutnya adalah memperbanyak berdoa. Boleh berdoa apa saja sesuai hajat kita masing-masing, namun ada satu doa pendek yang dianjurkan Rasulullah, bahkan beliau berpesan sebelum berbicara apapun, habis maghrib hendaklah membaca doa pendek ini. Imam Tabrani menyebutkan riwayat hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila engkau telah menyelesaikan sholat subuh, sebelum bicara dengan seseorang, maka bacalah doa pendek ini, Allahumma ajirni minan nar, sebanyak 7 kali. Maka sesungguhnya jika engkau pada harimu ini meninggal dunia, maka engkau ditetapkan bebas dari siksa api neraka. Dan apabila engkau telah menyelesaikan sholat maghrib, sebelum berbicara dengan seseorang, maka bacalah doa ini, Allahumma ajirni minan nar, sebanyak 7 kali. Maka sesungguhnya jika engkau kemudian pada malam itu meninggal dunia, maka engkau ditetapkan bebas dari siksa api neraka. Amalannya ketika melakukan sholat sunnah ba'da maghrib, yakni setelah selesai berdoa, kita lanjutkan amalan habis maghrib dengan melakukan sholat sunnah ba'diyah maghrib, yakni sholat sunnah 2 rakaat sehabis sholat maghrib. Amalan selanjutnya melakukan sholat sunnah awabin. Ini sholat sunnah yang amat hebat balasannya, akan diberikan pahala yang menyamai pahala ibadah selama 12 tahun. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya siapa saja yang melakukan sholat sunnah 6 rakaat setelah sholat maghrib, dan di antara 6 rakaat tersebut tidak berkata apapun, maka sholatnya tersebut sebanding ibadah 12 tahun. Amalan yang kelima, memperbanyak membaca Al-Quran. Ada banyak surat pilihan yang bisa kita amalkan dan kita baca di rentang waktu antara maghrib dan isya, di antaranya surat Yasin, surat Tabarok, surat Al-Waqi'ah, surat Ad-Dukhan. Semua surat ini boleh kita baca sesuai kesanggupan kita masing-masing. Demikian para sahabat, 5 amalan yang mustajab antara maghrib dan isya. Semoga kita semua dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.